Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Putri Syaiba dari TRPL 2B Pagi. Di sini saya akan melakukan asesmen tengah semester dengan mata kuliah pemrograman berbasis data. Yang pertama saya akan lakukan yaitu buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen yang ada di atas. Saya sudah membuat bentuk tabel tidak normal. Ini bentuk tabel yang tidak normal dari dokumen yang ada di atas. Selanjutnya, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Di sini saya sudah menormalisasikan dari tabel yang di atas dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Di sini ada proses normalisasi tahap 1NF, dan di sini ada 2NF, dan ini tahap normalisasi ketiga NF. Selanjutnya, tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Ini relasi dari tabel yang sudah diproses normalisasinya. Selanjutnya, lakukan penerapan dengan SQL hasil normalisasi yang diperoleh. Saya sudah membuat normalisasinya, sudah saya masukkan ke database ini. Selanjutnya, lakukan operasi DDL dan DML pada tabel-tabel normalisasi yang diperoleh. Saya akan melakukan operasi DDL terlebih dahulu. Ya, ini sudah berhasil. Dia ada di tabel supplier. Dia menambahkan tabel pemilik. Selanjutnya, saya akan melakukan operasi DDL lagi. Ya, berhasil lagi. Sudah dimodifikasi di nama barang. Selanjutnya saya akan melakukan operasi DML. Yang pertama saya akan memasukkan ini data. Ya, berhasil. Itu ada di supplier. Sudah ada. Tapi yang ini belum ada dikarenakan belum dimasukkan. Selanjutnya saya akan melakukan operasi DML lagi menggunakan update barang set harga di tabel barang. Sudah berhasil. Ya, sudah terganti, sudah diupdate. Selanjutnya saya akan mengupdate lagi di tabel supplier. Pemiliknya ya tadi dari Jisoo menjadi Jion. Selanjutnya saya akan melakukan delete menggunakan kode delete from supplier. Ya, sudah berhasil.
ya yang kode supplier dengan kode HJ tadi sudah terhapus. Selanjutnya saya akan melakukan sekali lagi delete from supplier. Ya, yang KY juga sudah dihapus. Oke, selanjutnya kita masukkan nomor 2. Buatlah database dengan nama db_ats teori pbd nomor 2. Di sini saya sudah membuat database-nya. Oke, sudah saya masukkan tabel dan isinya juga. Sudah saya buat tabelnya dengan nama pegawai. Selanjutnya masukkan data-data berikut ini. Ini saya sudah masukkan, ada Arif, Andi, Burhan, Fikri, Faris, Sigit, Ivan, Hanif, dan Zakiuddin. Selanjutnya hapuslah record dengan ID 100. Oke, kita akan menghapus. Kita akan menghapus ID yang 100, delete from pegawai where ID 100. Ya, sudah berhasil. Kita lihat. Ya, yang pertama tadi udah hilang, yang dengan ID 100 tadi. Selanjutnya kita akan mengupdate data untuk ID 101 dan 102. Update pegawai. Update pegawai dengan nama Naila Surabaya. Ya. Oke, sudah berhasil. Dan ya, ini sudah diupdate datanya. Selanjutnya lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan yang pertama itu ada semua kolom dari tabel pegawai. Oke. Berarti select from table pegawai. Nggak usah pakai tabel. Oke, ini sudah berhasil. Dia sudah menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Selanjutnya itu ada kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Yang kedua itu ada kolom gaji dan nama pegawai, gaji dari tabel pegawai. Oke, ya ini berhasil. Dia menunjukkan menghasilkan tabel nama dan gaji aja. Selanjutnya ada kolom nama dan alamat mempunyai nama dengan awalan F. Tabel nama yang berawalan dengan nama. Kolom nama dan alamat
yang awalannya dari F. Ya, dia berhasil. Nih, nama pegawai, ya, nama pegawai yang berawalan dari F. Selanjutnya itu ada kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Kita menggunakan ini, kode ini. Ya, ini berakhiran N, sudah berhasil merecord. Selanjutnya, kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 1.500. Kita akan menampilkan yang ini di kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 1.500. Ini berhasil. Selanjutnya ada kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 1.300 dan beralamat di Surabaya. Ya, cuma menampilkan nama, alamat, dan gaji. Nah, sudah berhasil. Cuma yang di Surabaya, yang beralamat di Surabaya aja, dan gajinya di atas 1.300. Selanjutnya ada kolom nama, gaji dengan range gaji di antara 1.500 sampai dengan 20.000. Ya, sudah berhasil. Dia menampilkan gaji dengan range gaji di antara 1.500 sampai 20.000. 15.000 maksudnya. Selanjutnya yang H, gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Menggunakan kode berikut ini. Ini dia hasilnya. Ada gaji maxnya, ada min gajinya, dan rata-rata gaji. Selanjutnya nomor 3, buatlah database dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 3. Di sini saya sudah membuat DB ATS Teori nomor 3-nya. Di sini ada tabel barang dan tabel detail pembelian. Buatlah tabel dengan nama barang seperti berikut. Yang berisikan ini sudah saya isi. Selanjutnya buatlah tabel detail pembelian. Ya, sudah saya bikin detail pembeliannya. Oke, selanjutnya nomor 4, kita buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Kita akan membuat trigger daily meter, create trigger, stock barang, before, insert on detail pembelian,
for each room or row. Begin update barang set jumlah dengan if is no jumlah nol jumlah yang delimit. Oke, ini kodenya sudah berhasil. Selanjutnya lakukan instruksi berikut. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Menambahkan data ke tabel pembelian. Kita menggunakan insert into. Ya, sudah berhasil. Kita lihat ya, sudah masuk dia ke dalam sini. Selanjutnya lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Kita akan melihat ada berapa barang yang ada di LST001. Oke, sudah berhasil. Barangnya itu ada jumlahnya ada 0, tidak ada sama sekali barangnya. Selanjutnya lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10 kali. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Kita akan melakukannya lagi sebanyak 10 kali. Sudah 1. Sebanyak 10 yang sudah masuk. Sekarang jumlahnya sudah ada 10. Jumlahnya sudah masuk. Setelah itu ini ya, jumlahnya sekarang sudah ada 10. Kalau tadi kan masih 0, sekarang udah 10. Oke, selanjutnya beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Delimiter garis miring ini kenapa kita mengset delimiter ke garis miring? Agar tanda titik koma dalam trigger dapat diakomodasikan. Create trigger stok barang ini create trigger stok barang before insert on detail pembelian ini membuat trigger nama stok barang.
stok barang sebelum data dimasukkan ke tabel detail pembelian. Selanjutnya ada for each row. Trigger ini akan dieksekusi satu kali untuk setiap baris data yang dimasukkan ke tabel detail pembelian. Begin sendiri menandai awal dari blok kode trigger. Update barang set jumlah sama dengan if is null jumlah, 0, jumlah tambah new dot jumlah where kd underscore barang sama dengan new titik kd underscore barang titik koma, menambahkan jumlah barang ke tabel barang berdasarkan nilai kolom jumlah di tabel detail pembelian yang baru dimasukkan dengan kode barang yang sesuai. N garis miring menandai akhir dari blok kode trigger. Delimiter titik koma mengembalikan delimiter ke titik koma. Sekian dari saya. Bila ada salah dalam kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.